Jamaah yang dirahmati Allah Taala. Ketahuilah bahwasanya dalam lafaz doa ini, ihdinas siratal mustaqim, ini banyak sekali terdapat kandungan yang penting yang apabila kita pahami akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya meskipun kita telah berada di atas agama Islam, ternyata masih banyak praktek-praktek dalam agama Islam ini yang kita sandarkan kepada agama Islam, yang ternyata kita salah dan keliru dalam mengerjakannya. Oleh sebab itu, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, agar Allah tunjukkan kepada kita praktek agama Islam yang benar, praktek agama Islam yang lurus, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Islam yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya, di atas Islam yang original ini, yang dengannya akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meskipun kita telah berada di atas jalan yang lurus, di atas agama Islam, ternyata masih banyak sekali jalan-jalan kebaikan yang belum kita ketahui. Masih banyak amalan kebaikan, sunnah-sunnah Nabi yang kalau kita kerjakan akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menambah cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila kita kerjakan, kita akan merasakan manisnya iman. Sebagaimana iman ini dirasakan manisnya oleh para a'immah, oleh para ulama. Banyak dari kita yang belum tahu amalan-amalan tersebut. Makanya kita mohon pada Rabbul Alamin, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah, berikanlah kami hidayah. Berikanlah kepada kami ilmu untuk dapat mengetahui jalan-jalan kebaikan ya Rabbul Alamin. Jalan-jalan yang menjadikan hati kami ini menjadi lapang. Jalan-jalan yang menjadikan hati kami tidak terlalaikan dengan dunia. Minta kepada Allah siratal mustaqim. Begitu banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang belum kita ketahui, amal-amal soleh yang tidak kita ketahui. Subhanallah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah irsyad. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengetahui kebaikan-kebaikan tersebut, maka kita masih butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah hidayah agar kita dapat mengamalkan kebaikan-kebaikan ini. Subhanallah, berapa banyak hadis yang sudah kita baca. Kita tahu ini kebaikan karena ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berapa persen dari sunnah itu yang sudah kita amalkan? Maka ini butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah kepada Allah, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
agar kita dapat mengamalkan kebaikan tersebut. Yang sudah kita pelajari dapat kita amalkan, agar dapat kita cinta terhadap kebaikan ini, cinta terhadap sunnah Nabi SAW ini. Jadi hidayah penting. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang keempat, terkadang kita mengetahui kebaikan namun masih secara global, secara umum. Tahu hanya garis besar. Maka kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengetahui kebaikan ini secara tafsil, secara terperinci. Yang mana dengan mengetahui kebaikan tersebut, sunnah Nabi SAW dengan terperinci, maka akan menambah rasa cinta kita dan semangat kita untuk mengerjakannya. Tentu tidak sama seorang yang mengetahui kebaikan secara umum dengan kebaikan secara terperinci. Tentu tidak sama semangatnya mengerjakan. Tentu tidak sama cintanya dalam mengerjakan amalan tersebut. Orang yang mengetahui keutamaan suatu ibadah dengan sangat mendalam, maka dia akan terlarut dalam ibadah tersebut. Kenapa? Karena dia cinta. Dia tahu secara terperinci keutamaannya. Contohnya menuntut ilmu. Orang semua kaum muslimin tahu keutamaan menuntut ilmu. Dia tahu ilmu itu penting. Tapi apakah semua memiliki semangat belajar seperti Imam Bukhari? Apakah semuanya memiliki semangat belajar seperti Imam Syafi'i? Apakah semua memiliki semangat belajar seperti Abu Hurairah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pengetahuan mereka terhadap ilmu ini berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Semakin mereka faham, semakin mereka mengilmui secara tafsil, secara terperinci, maka mereka akan lebih berjuang untuk mendapatkannya. Mereka akan lebih cinta terhadap amalan tersebut. Makanya tidak heran kita lihat para ulama yang habis uang ratusan juta hanya untuk satu cabang keilmuan. Yang mungkin orang hari ini, mungkin mereka yang tidak sadar, yang tidak mengerti, tidak memahami pentingnya ilmu, mereka katakan boros sekali. Cuman untuk belajar aja habis ratusan juta. Hanya untuk satu hadis habis miliaran gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang diketahui oleh orang tersebut. Mereka tidak sadar. Kadang orang untuk belajar ilmu keluar harta, ya peliknya luar biasa. Kenapa? Oh, dia belum tahu keutamaannya. Makanya kita mohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana para ulama dahulu berjuang untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari satu hadis keliling dunia. Subhanallah. Ini kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Utama itu banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala janjikan kedudukan yang tinggi. Rasulullah SAW katakan, siapa menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk dalam surga. Banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Semakin orang ini mengetahuinya, semakin dia yakin, maka semakin besar perjuangannya, semakin indah sewaktu mereka mengerjakannya. Maka kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah hamba hidayah, ihdinas siratal mustaqim, untuk mengetahui kebaikan secara tafsil, secara terperinci, agar iman ini manis dalam hati-hati hamba. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang kelima, walaupun kita Islam, ternyata masih banyak jalan keburukan dan bentuk penyimpangan yang kita ternyata tidak tahu. Kita lalai, kita bodoh, jahil, sehingga kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah tunjukkan kepada kita yang mana yang hak, yang mana yang batil.
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Tunjukkanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil ya Allah. Betapa banyak manusia yang dia mengira kemaksiatan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang mengira bid'ah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka jahil, bodoh, butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah, resapi waktu berdoa, khusyuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah, agar kami dapat mengetahui perkara-perkara yang dapat mengancam iman kami, agar kami dapat mengetahui amalan-amalan yang apabila kami kerjakan dapat menggelincirkan kami dari siratal mustaqim ini, dapat mencampakkan kami ke dalam neraka Engkau ya Allah. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dikabarkan oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah agar dapat mengetahui apa itu kesyirikan, mengetahui apa itu kebid'ahan, apa itu kezaliman, baik itu kezaliman terhadap individu atau kezaliman terhadap kelompok. Banyak orang tidak paham. Dia pakai jimat, tulisannya ayat Al-Quran. Mereka kan kira ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Minta tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh ketakutan, rahbah wa rahbah. Mengharapkan betul rahmat dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Takut betul dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah petunjuk. Seorang beribadah, rajin dia ibadah, keluar harta yang banyak, ternyata amalannya tidak ada dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya kita butuh hidayah dari Rabbul Alamin. Seorang yang berlaku curang dalam muamalahnya, dalam tijarahnya, dia zalim dalam jual beli, ghish, menipu, menutupi aib barang dagangannya, tadlisul mabi', merekayasa barang jualannya, belum lagi yang riba dan segala macam bentuknya. Ini butuh hidayah dari Allah agar kita mengetahuinya, agar kita tidak tergelincir dari jalan yang lurus. Butuh hidayah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah ditunjukkan siratal mustaqim. Kezaliman, betapa banyak orang yang melakukan kezaliman yang dia tidak sadar bahwa itu adalah kezaliman. Dia hidupkan musik dengan kencang, dia kira itu adalah kebaikan, orang senang semua. Padahal tidak. Betapa banyak orang yang istirahat pada siang hari, ataupun orang ingin baca Al-Quran, ataupun orang ingin bekerja khusus, dia hidupkan musik nyaring-nyaring. Kenapa? Dia katakan bahwasannya ya listriknya dia yang bayar, hidupkannya di rumah dia. Karena ini kezaliman. Kenapa suaranya lari kemana-mana, ke tempat orang, masuk ke telinga orang, mengganggu manusia? Kezaliman. Tidak sadar dia, tidak tahu. Sebagian lagi ya, dia menyakiti saudara dengan cara yang lain. Contoh misalnya, dia letakkan handuk basah yang bau di kamar asrama. Di asrama pakai handuk bau, letakkan di kamar. Maka handuk saya letakkan di kasur saya. Padahal satu ruangan teman-temannya mencium bau busuk bagi handuk yang dia miliki tadi. Ini zalim, kezaliman. Ya. Kemudian ataupun kaos kaki kotor,
Sudah 1 bulan tidak pernah dicuci, bawa dalam kamar, letakkan tempat dia, emang di kamar dia, tapi baunya dirasakan oleh seluruh saudaranya yang ada di sana. Ini kezaliman jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zalim dengan saudaranya. Tapi banyak orang yang tidak sadar, tidak tahu. Maka ini butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepekaan seperti ini, mengetahui ini mudarat bagi saudara saya. Saya teriak malam-malam, suara kencang waktu sholat, orang lagi sholat, ya bawa anak, ya anak-anaknya main di masjid, mengganggu kekhusyuan jamaah yang sedang sholat. Ini kezaliman. Ya maka butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Agar Allah tunjukkan, oh ini salah, oh ini ta'awun alal ismi wal udwan, bantu orang jualkan barang yang haram, membantu perusahaan yang suka menipu manusia. Perusahaan ini suka nipu, suka beli dalam jual belinya. Dia bantu, dia dapat keuntungan, tapi dia bantu, ini terlarang. Kenapa? Karena Allah katakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maka ini terlarang. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum muslimin tidak paham. Maka ini butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim di hayati. Sewaktu kita membaca doa ini, setelah kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, mengetahui keburukan tersebut, kita tahu oh ini dapat mengganggu manusia, ini dilarang, oh ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi keburukan-keburukan tersebut. Tahu ini haram, tahu riba itu haram, tapi dia masih kerja di perusahaan riba tersebut. Ini butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kemaksiatan. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon hidayah kepada Rabbul Alamin, ya Allah. Berikan hamba hidayah ya Allah agar dapat menjauhkan diri hamba dari kemaksiatan ini. Kalau banyak orang itu tahu ini haram, dia tahu rokok itu haram. Karena kalau dia merokok, orang sebelahnya pasti batuk-batuk. Kadang ada anak bayi, dia tahu ini ganggu orang, tapi tetap saja dia lakukan. Ini butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ini keburukan, tapi dia terus kerjakan. Maka ini butuh hidayah dari Rabbul Alamin. Makanya hayati sewaktu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan lurus Allah, sehingga hamba dapat menjauhkan segala macam bentuk kemaksiatan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjauhi kemaksiatan yang telah hamba ketahui ini. Minta kepada Allah, butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, dia udah tahu ini kebaikan, dia telah kerjakan kebaikan tersebut. Dia sudah tahu ini keburukan, dia sudah tinggalkan keburukan tersebut. Apakah cukup? Tidak butuh hidayah lagi? Masih butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh apa? Istiqomah. Betapa banyak orang sudah belajar, kuatnya belajar cuma 1 tahun, habis itu hilang entah kemana. Betapa banyak orang bisa meninggalkan kemaksiatan, tak hanya cuma 1 bulan, habis itu balik lagi ke dalam kubangan kemaksiatannya. Maka ini tetap butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqomah di atas siratal mustaqim. Betapa banyak orang-orang yang dahulu kita kenal di atas jalan kebaikan, hari ini ternyata telah bergelimang di dalam dosa dan kemaksiatan. Maka butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita menyimpan di penghujung jalan kehidupan kita, wa iyyazubillah. Betapa banyak orang yang dahulu kita lihat orang soleh, ternyata di akhir hayat. Maka butuh istiqomahan, butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala
agar kita dapat istiqomah berada di atas siratal mustaqim hingga detik nafas terakhir kita, hingga kita bertemu dengan Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Makanya diperintahkan kita terus untuk berdoa kepada Allah, minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang kedelapan, untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala butuh hidayah. Dengan amal soleh cukup kita masuk surga? Juga tidak cukup. Seorang yang telah mengerjakan amal soleh puluhan tahun ditimbang dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak ada apa-apanya amal solehnya. Maka untuk masuk surga Allah butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu penduduk surga sewaktu masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka katakan? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 43, penduduk surga mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Ya Allah telah memberikan hidayah kepada kami untuk dapat masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak beri hidayah, tidak bisa kami masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala tahu ini kita sangat butuh terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan kita untuk baca terus ya, doa ini dalam sholat kita minimal berapa minta hidayah? 17 kali itu minimal. Belum sholat sunnahnya, belum doa yang kita panjatkan, terus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh apa? Butuh kekhusyuan. Dan untuk khusyuk butuh tadabbur, difahami. Sudah sering kita mohon hidayah kepada Allah, tapi kok tidak ada bekas di dalam hati kita. Mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang kita dalam mentadabburi apa yang kita baca tersebut.